Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Faisal Qadir yang sedang menjaga pada klinik dan pada pagi hari ini, Bu. Sebelumnya di sini saya izin untuk mencatat identitas Ibu terlebih dahulu, ya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dini. Ibu Dini. Usianya berapa tahun, Bu? 19 tahun. 19 tahun ya, Bu ya. Perempuan ya, Bu ya. Alamatnya di mana, Bu? Di Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Ibu kalau boleh tahu pekerjaannya sebagai apa? Masih pelajar sih. Masih pelajar ya, Bu ya. Baik Ibu, saya izin menjelaskan terlebih dahulu, Bu. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan juga hasil laboratorium yang telah kita lakukan, bahwa Ibu ini terdiagnosis bahwa Ibu mengalami diabetes mellitus, Bu. Tapi Ibu tenang aja, Bu, nggak usah khawatir. Ada beberapa hal penting, Bu, yang Ibu harus ketahui dan juga Ibu harus perhatikan, Bu. Nah, tujuan ini untuk mengetahui, Bu, agar Ibu ini bisa tahu kadar gula darah normal ini, kadar gula darah normal Ibu itu berapa, lalu juga agar kondisi Ibu ini tetap fit, Bu. Lalu juga tujuan ini agar untuk mencegah terjadinya komplikasi, Bu. Apakah sebelumnya Ibu paham, Bu? Paham ya, Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemantauan kadar glukosa darah, Bu, yang mana kita di sini akan melakukan pemantauan kadar glukosa darah ini dengan menggunakan alat dan bahannya ini ada glukometer dan juga ada autoclick, Bu. Nah, nanti pada saat kita melakukan pemeriksaan glukosa darah, nanti sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita langkah baiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Nah, lalu setelah kita cuci tangan terlebih dahulu, selanjutnya kita di sini akan gunakan handscoon terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita siapkan autoclicknya dan juga kita siapkan lancetnya. Lalu selanjutnya kita masukkan lancet ini, kita masukkan ke autoclick. Nah, lalu juga kita siapkan selanjutnya kita siapkan glukometernya, lalu juga kita siapkan one swab-nya. Pertama kita setelah kita bersihkan jari, nah lalu selanjutnya untuk pemeriksaan glukosa ini akan menggunakan jari tengah dan juga jari manis, Bu. Kenapa? Kalau misalkan pada jari jempol dan juga jari telunjuk ini kulitnya itu tebal, Bu. Nah, lalu juga kalau misalkan jari kelingking ini jari ini tersebut tuh banyak sarafnya, Bu. Jadi yang lebih diutamakan itu menggunakan jari tengah atau juga jari manis, Bu, karena kulitnya ini tipis. Nah, pertama di sini kita akan lap terlebih dahulu dengan one swab. Lalu selanjutnya setelah kita tunggu kering, lalu selanjutnya kita tusukkan autoclick. Lalu selanjutnya kita ambil glukometer tersebut, kita teteskan, kita bersihkan terlebih dahulu darah yang pertama dengan menggunakan kasa. Lalu selanjutnya kita ambil darah yang kedua, lalu selanjutnya kita tempelkan pada glukometernya. Lalu selanjutnya kita catat hasil glukosa darahnya. Lalu Ibu, baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pencegahan hipoglikemia atau gula darah rendah, Bu. Jadi Ibu juga perlu mengetahui, Bu, tanda-tanda dan juga cara mencegah terjadinya hipoglikemia, Bu. Nah, untuk tanda-tanda dari hipoglikemia ini bisa dari rasa lapar yang berlebihan, lalu juga berkeringat dingin, lalu juga Ibu ini merasa gelisah, terus juga kesemutan, Bu, terus juga jantung berdebar, lalu juga pingsan atau hilang kesadaran, Bu. Nah, lalu selanjutnya untuk cara pencegahannya kita bisa lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin, Bu. Lalu juga kita bisa untuk Ibu ini mengkonsumsi obat yang sesuai dan dengan dosis juga yang sesuai dan juga waktunya ini yang sesuai juga, Bu. Nah, lalu juga Ibu selanjutnya kita bisa lakukan olahraga, Bu, jika kadar gula darah Ibu ini kurang dari 100 mg. Lalu juga jika kadar gula darah Ibu ini kurang, Mama, Bu, sebelumnya kalau misalkan kita bisa lakukan olahraga jika gula darah Ibu ini lebih dari 100 mg, Bu. Namun kalau misalkan kadar gula darah Ibu ini kurang 100 mg, Ibu bisa hindari aktivitas yang berlebihan, Bu. Nah, lalu Ibu selanjutnya jika terjadinya hipoglikemia ringan, Ibu bisa segera untuk mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, lalu juga seperti jagung, lalu juga Ibu bisa hindari makan makanan berlemak, Bu. Lalu juga Ibu bisa dapat juga membuat larutan sekitar 2-3 sendok makan. Lalu Ibu bisa untuk diminum, Bu. Lalu selanjutnya Ibu bisa periksa kembali, Bu, kadar gula darah 15 menit setelah mengonsumsi tersebut, Bu. Jika kadar gula darahnya ini sudah normal, Ibu bisa lanjutkan makanan seperti yang biasa untuk mencegah adanya hipoglikemia yang berulang, Bu.
Nah, lalu selanjutnya jika hipoglikemia berat atau ibu merasa tidak sadar, ibu bisa hentikan semua obat antibiotiknya. Lalu juga ibu bisa segera ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan bu, agar ibu bisa mengetahui. Nah, lalu selanjutnya untuk nutrisi ibu atau pola makannya. Lalu selanjutnya kita juga bisa lihat jumlah dan juga jenis makanan yang harus disesuaikan dengan berat badan ibu. Nah, pertama di sini kita gunakan konsep model piring model T, yang mana untuk setengahnya ini dia berisi buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan juga untuk seperempat yang ini berisi karbohidrat, dan juga seperempat yang lagi ini berisi protein yang sehat bu. Nah, ibu ini bisa hindari untuk makan makanan yang mengandung gula. Lalu untuk jadwal makan ibu ini bisa 3 kali makan utama bu. Nah, lalu selanjutnya untuk 2 sampai 3 kali ini ibu bisa makan selingan atau yang porsi kecil. Nah, lalu ibu selanjutnya bisa melakukan aktivitas fisik bu, yang mana untuk melakukan aktivitas fisik ini minimal 150 menit per minggu bu. Nah, sebagaimana untuk contohnya ini ibu bisa lakukan jalan kaki bu, atau jogging, atau nggak bersepeda santai, atau ibu juga bisa berenang bu. Nah, lalu juga ibu juga bisa latihan resistensi bu, bisa ibu melakukan angkat beban atau sekitar 2 sampai 3 kali per minggu bu. Lalu juga ibu bisa lakukan fleksibilitas dan juga keseimbangan bu. Lalu juga ibu bisa hindari bu kebiasaan bermalas-malasan atau ibu sering rebahan atau duduk-duduk bu. Baik ibu, mungkin cukup sekian bu yang bisa dapat saya sampaikan bu. Dengan demikian untuk penjelasan yang telah saya sampaikan dan juga saya berikan ini, apakah sebelumnya sudah jelas bu? Jelas dok. Sudah jelas ya bu ya. Baik ibu, jika ibu sudah paham, semoga ibu cepat sembuh dan juga sehat selalu ya bu ya, dan semoga ibu bisa kondisi tubuh ibu ini bisa fit kembali ya bu ya. Kurang lebihnya mohon maaf ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.